Saya percaya ketika kita mendahului kebutuhan orang lain, maka Tuhan akan mendahului kebutuhan kita. Ketika kita mengutamakan kepentingan orang lain, maka Tuhan akan mengutamakan kepentingan kita. Apa saja yang ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukan terlebih dahulu kepada mereka. Nah, mungkin Anda bertanya, bingung cara berdoa. Setiap hari berdoa 1 menit udah habis materi. Gampang. Waktu Anda berdoa, ingat 5 jari. 5 jari pokok doa yang pertama, yaitu jari jempol. Jari jempol ada jari yang paling dekat dengan hati kita. Artinya berdoalah untuk orang-orang terdekat dengan kita. Berdoalah buat orang-orang yang mengasihi kita. Berdoalah buat orang-orang yang sering memberkati kita. Berdoalah buat keluargamu. Siapa aman dalam perlindungan Tuhan, agar mereka menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab kalau mereka susah, kita jadi susah. Kalau mereka bahagia, kita bahagia juga. Kalau mereka selamat, kita pun jadi enak, nggak jadi beban juga. Penting di sini untuk kita selalu syafatin orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang terdekat sama kita, orang-orang yang memberkati kita. Yang kedua, jari telunjuk. Artinya orang yang suka menunjuk hidup kita, yang memberdaya hidup kita, yang suka nasihati kita, yang suka kasih arahan buat kita, itu pemimpin kita. Pemimpin rohani atau pemimpin perusahaan, doakan. Karena mereka punya pergumulan dan mudah. Semakin tinggi seseorang, badai semakin kencang. Agar mereka diberikan semangat dalam mementor kita, memimpin kita, diberikan hikmat dalam menjalankan organisasi yang dipercayakan. Agar mereka jangan sampai salah langkah dalam membuat keputusan. Yang ketiga, yaitu jari paling tinggi. Berdoalah buat pemerintah, jari tengah. Berdoalah buat pemimpin daripada bangsa, agar mereka diberikan hikmat dalam menjalankan roda pemerintah, agar mereka diberikan takut akan Tuhan, agar mereka menjauhi dari namanya cinta akan diri sendiri, agar mereka adil. Karena pemerintah yang adil, bangsanya kuat. Pemerintah yang gak adil, bangsanya gak kuat. Berikan doa agar mereka sehat, karena mereka kerja itu gak mengenal waktu. Sementara hari raya kita libur, mereka gak libur. Doakan agar mereka sukacita menjalankan pemerintahannya. Luar biasa. Yang keempat, yaitu jari manis atau jari paling lemah. Berarti kita perlu berdoa buat orang-orang lemah, orang-orang sakit, orang-orang membutuhkan. Tiap hari itu banyak sekali pokok doa yang telah masuk buat kami. Doakan. Dan kami bawa doa, bukan cuma saya di mesbah keluarga saja, tapi kami bawa doa juga di doa pagi, daily devotion, daily meeting kami setiap hari dengan staf. Kami doakan buat mereka, sebutkan nama-namanya. Mereka bergumul soal keluarga, mereka bergumul mengenai kebutuhan, mereka bergumul mengenai penyakit, mereka bergumul soal keterikatan, mereka bergumul soal tekanan yang sedang dihadapi. Dan luar biasa, ketika kami berdoa, kami dapatkan kesaksian-kesaksian. Makanya kami begitu banyak terima kesaksian kami sampaikan. Itu bukan cerita yang dikarang-karang. Itu adalah hasil daripada mereka yang melakukan kehendak Tuhan, mereka mengasihi Tuhan, dan bagi orang-orang yang bersyafaat buat pergumulan mereka. Yang kelima, yaitu kelinci. Yang paling kecil, gak lupa untuk mendoakan diri kita, kebutuhan kita. Ketika kita berdoa untuk 4 hal bagi orang lain, dan kemudian kita berdoa yang terakhir untuk diri kita, saya percaya ketika kita mendahului kebutuhan orang lain, maka Tuhan akan mendahului kebutuhan kita. Ketika kita mengutamakan kepentingan orang lain, maka Tuhan akan mengutamakan kepentingan kita. Apa saja yang ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukan terlebih dahulu kepada mereka. Karena itulah isi daripada firman Tuhan. Itu golden rule. Itu adalah inti daripada hukum emas. Itu adalah inti daripada hukum agung. Jadi kalau engkau pengen diperlakukan baik sama orang lain, perlakukan baik. Kalau engkau pengen didoakan orang, doakan mereka. Kalau engkau pengen diberkati orang, berkati orang lain. Kalau engkau ingin dipromosikan orang, promosikan mereka terlebih dahulu. Dengan kita memikirkan, dengan kita bersyafaat, dengan kita berpuasa untuk yang lain, maka dengan kita memberkati yang untuk orang lain, maka Tuhan akan pakai caranya untuk menolong dan bahkan untuk buat terobosan dalam kehidupan kita. Jadi kita gak usah sebetulnya terlalu meratapi. Kenapa sampai hari ini Tuhan gak tolong? Kenapa doa saya gak dijawab? Kenapa kok saya masih sepertinya
tidak lihat titik terang, yang kita pernah mari belajar berpuasa bagi orang lain, untuk kebutuhan orang lain, untuk pergumulan orang lain. Maka dia akan segera menjawab pergumulan dan kebutuhan kita. Haleluya.